Halo, berjumpa lagi dengan kami di tutorial probabilitas dan statistika week 6 tentang distribusi gamma, eksponensial, chi-square, dan Weibull. Nah, di sini sudah disediakan soal yaitu di suatu kota pemakaian air sehari atau dalam jutaan liter berdistribusi hampiran gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Bila kemampuan menyediakan air 99 juta liter sehari, berapakah peluang pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi? Nah, di sini kita akan menggunakan distribusi gamma. Sedikit menjelaskan, distribusi gamma itu yaitu bahwa aksa X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Nah, di soal ini telah disediakan bahwa alfa itu sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Nah, lalu ada 9 juta, air 9 juta liter sehari. Lalu kita disuruh untuk mencari peluang yaitu persediaan air tidak mencukupi. Suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi. Nah, maka kita akan menjawabnya yaitu saya sudah menuliskan di sini diketahui alfa sama dengan 2, lalu beta sama dengan 3, lalu mu-nya sama dengan 9. Nah, kan kita dibilang di sini untuk mencari peluang pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi. Maka kita cari peluang X lebih besar dari 9. Nah, kan udah bilang tadi kita pakai distribusi gamma. Nah, untuk distribusi gamma itu kita pakai rumus dari 0 sampai tak hingga integral dari 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali dengan eksponen min X per beta. Nah, sini kita tinggal masukkan nilai-nilainya, yaitu integral dari 9 sampai tak hingga dari 1 per betanya tadi 3, terus lalu alfanya itu 2, baru kita mencari gamma alfanya tadi 2, terus X dipangkat 2 kurang 1 eksponen min X per 3 dx. Nah, untuk mencari gamma alfanya atau gamma 2 nya kita pakai yang ini, yaitu dari rumus gamma n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, sini kita buat alfanya 2, terus 2 dikurang 1 faktorial, yaitu 1 faktorial, lalu hasilnya 1. Lalu kita lanjutkan, yaitu integral dari 9 sampai tak hingga 1 per 9 dikali X dikali eksponen min X per 3 dx. Nah, selanjutnya kita keluarkan 1 per 9-nya, 1 per 9 dikali integral dari 9 sampai tak hingga dari X dikali dengan min X pangkat 3 dx. Nah, kita kan ini integral ini kita nggak bisa selesaikan secara langsung, atau bisa juga pakai pemisalan, tapi kita pakai parsial agar lebih mudah kita kerjakan. Nah, ini kita lanjutkan ke sini. Integral parsial, kan integral parsial itu integral dari UdV sama dengan integral UV dikurang integral dari VdU, itu integral parsial. Nah, kita buat X itu sebagai U dan E pangkat min X per 3 sebagai dV. Nah, sini U nya sebagai X, lalu DU turunan dari X itu 1, lalu dV nya tadi E pangkat min X per 3, lalu kalau kita ubah dV ke V berarti kita lakukan integral kan, berarti integral dari E pangkat min X per 3 itu sama dengan min X per 3 E pangkat min X per 3. Nanti bisa dicoba juga, pasti nanti hasilnya. Nah, kita masukkanlah nilai-nilai dari UV, DU, dan DV. Nah, di sini U nya X, lalu V nya min X per 3, lalu dikali E pangkat min X per 3 kurang integral dari V nya tadi min X per 3 dikali eksponen min X per 3 dikali 1. Kan DU nya tadi 1. Nah, selanjutnya kita dapat hasilnya X dikali min X per 3 E pangkat min X per 3 dikurang E pangkat min X per 3. Nah, ini nanti kalau dicari juga hasilnya diintegralkan, pasti hasilnya juga ini nanti. Nah, setelah kita dapat integral parsialnya, kita lanjutkanlah ke sini. Nah, tadi 1/9 kali integral ini kan, lalu kita masukkanlah hasil dari integral ini, yang ini. Jadi 1/9 dikali X
dikali min X per 3 E eksponen min pangkat min X per 3 dikurang eksponen pangkat min X per 3. Nah, kita jangan lupa juga dengan batasnya tadi, batas dari integralnya, yaitu dari 9 sampai tak hingga. Nah, kita masukkanlah nilai tertingginya, yaitu tak hingga. Nah, kalau kita masukkan tak hingga ke sini, sini, maka hasilnya itu 0. Bisa nanti dicoba. Terus kita kurangkan dengan batas bawahnya. Batas bawahnya itu 9. Jadi 1/9 dikali 9 kurang min 9 per 3 eksponen min 3 dikurang eksponen pangkat min 3. Ini bisa mati. Maka hasilnya nanti dapat ini dikalikan minus kali minus jadi positif. Di sini juga jadi positif. Nah, dapat hasilnya nanti 3 kali eksponen pangkat min 3 ditambah dengan E pangkat min 3. Nah, ini bisa ditambahkan langsung, yaitu jadi 4E pangkat min 3. Nah, nanti kita cari, nanti bisa dicari juga nilai dari 4 kali E pangkat minus 3 itu hasilnya nanti 0,1992. Nomor 4 yaitu umur suatu cap mobil tertentu berdistribusi Weibull dengan tingkat kegagalan ZT sama dengan 1 per akar T. Hitunglah peluang cap tersebut masih terpasang di mobil setelah 4 tahun. Nah, di sini dibilang kita pakai distribusi Weibull, yaitu dengan tingkat kegagalannya ZT sama dengan 1 per akar T. Lalu kita disuruh untuk mencari peluang cap tersebut masih terpasang di mobil setelah 4 tahun. Nah, di sini udah kubuat diketahui ZT sama dengan 1 per akar T. Nah, distribusi Weibull itu kan harusnya mempunyai dua parameter, yaitu alfa dan beta. Nah, di sini di soal ini nggak dikasih tahu alfa dan betanya, sehingga untuk memasukkan ke fungsi padat peluangnya itu nggak bisa. Sehingga kita cari dulu fungsi padat peluangnya. Nah, untuk mencari fungsi padat peluangnya kita pakai rumus ZT. ZT sama dengan FT per RT, di mana ZT itu tingkat kegagalan, FT itu fungsi padat peluangnya, dan RT itu keandalan suatu komponen pada waktu T, atau keandalan cap tersebut pada waktu T. Nah, di sini kita cari dulu RT-nya itu berapa. Nah, RT itu sama dengan C dikali eksponen pangkat min integral ZT. Nah, kita masukkanlah ZT-nya tadi 1 per akar T. Jadi, C dikali eksponen pangkat min integral dari 1 per akar T. Nah, dapatlah hasil integral dari 1 per akar T itu min 2 kali akar T. Jadi hasilnya RT sama dengan C dikali E pangkat minus 2 kali akar T. Selanjutnya, ada syarat R0 sama dengan 1. Nah, kalau kita masukkan R0 sama dengan 1 di sini, maka T-nya itu sama dengan 0. Maka kita masukkanlah T-nya itu sama dengan 0. Di sini tadi 1 sama dengan C dikali E pangkat minus 2 kali akar 0 kan harusnya, karena T-nya sama dengan 0. Nah, makanya akar 0 itu 0 dikali dengan minus 2 hasilnya 0. Sedangkan untuk E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, maka kita dapatlah C-nya itu sama dengan 1. Setelah kita dapat C-nya sama dengan 1, maka dapatlah RT-nya itu jadi E pangkat, kita dapat E pangkat minus 2 akar T. Nah, kita masukkanlah ke FT. Nah, di sini tadi rumusnya itu ZT sama dengan FT per RT. Nah, kita mencari fungsi padat peluangnya. Nah, untuk mencari fungsi padat peluangnya, kita pindahkan RT ini ke sini jadi ZT dikali RT. Nah, itulah rumus untuk fungsi padat peluang. Nah, di sini kita buat ZT dikali RT. Lalu kita masukkanlah ZT-nya itu tadi 1 per akar T dikali dengan eksponen pangkat minus 2 kali akar T. Nah, ini fungsi padat peluang ini berlaku untuk T lebih besar dari 0. Maka dapatlah kita cari peluang dari cap tersebut. Yang ini peluang cap tersebut masih terpasang di mobil setelah 4 tahun. Nah, berarti peluang dari cap tersebut lebih dari 4 tahun sama dengan integral dari, batasnya kita buat dari 4 sampai tak hingga, dari FT, dari fungsi padat peluang yang tadi kita dapat, yaitu eksponen pangkat minus 2
kali akar T dibagi dengan akar T dt. Nah, sini kita bisa pakai pemisalan. Kita misalkan U-nya itu sama dengan akar T. Nah, berarti DU-nya itu turunan dari akar T kan. Berarti jadi setengah kali T pangkat min setengah dt. Nah, sekarang kan kita cari untuk dt-nya. dt-nya itu kan ini bisa jadi sama ini. Nah, dt per akar T sama dengan 2 du. Nah, kita masukkanlah ke integralnya tadi. Integral dari 4 sampai tak hingga dari e pangkat minus 2u dikali 2 du. Nah, bisa kita keluarkan duanya. Jadi 2 kali integral dari 4 sampai tak hingga dari eksponen pangkat minus minus 2u seharusnya, minus 2u dikali du. Nah, sini bisa kita matikan, atau hasil dari integral dari e pangkat minus 2u du hasilnya itu sama dengan minus setengah dikali e pangkat minus 2u batas dari 4 sampai tak hingga. Nah, ini 2 bisa mati ke min setengahnya, sehingga hasilnya jadi min e pangkat minus 2 akar T. Kita masukkan nilai dari u nya tadi, akar T. Akar T kan di sini tadi. Nah, setelah kita dapat hasil integralnya, maka kita masukkanlah batas-batas yang udah ada dari 4 sampai tak hingga. Nah, kita masukkan batas atas yaitu tak hingga. Nah, kita masukkanlah ke T. Nah, min 2 dikali akar tak hingga itu hasilnya 0. Nah, minus eksponen pangkat tak hingga itu hasilnya 0. Lalu kita masukkanlah batas bawahnya 4, batas atas tadi hasilnya 0 dikurang dengan min e pangkat min 2 dikali dengan 4, akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi dapatlah min e pangkat min 2 kali 2. Nah, dapat hasilnya e pangkat minus 4. Karena minus dikali minus hasilnya positif. Nah, dari e pangkat minus 4 ini bisa kita cari nanti hasilnya itu dapat nanti 0,0183. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gunakan fungsi gamma dengan y sama dengan akar 2x untuk membuktikan bahwa gamma setengah itu sama dengan akar pi. Sebelumnya, kita ingat dulu fungsi distribusi gamma. Ada fx sama dengan 1 per akar beta pangkat alpha gamma alpha kali x pangkat alpha kurang 1 dikali e pangkat min x per beta untuk x lebih besar dari 0. Dan juga ada 0 untuk x yang lainnya, dengan syarat alpha lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Nah, di soal kita lihat tadi kalau gamma alpha itu sama dengan gamma setengah. Di sini juga kita disuruh untuk membuktikan bahwa gamma setengah itu akan sama dengan akar pi. Maka kita substitusi nilai alpha sama dengan setengah ke fungsi distribusi gamma itu. Fungsi distribusi gamma itu tadi menjadi integral 1 per beta pangkat alpha gamma alpha x pangkat alpha kurang 1 kali e pangkat min x per beta. Nah, jika disubstitusi alpha sama dengan setengah, itu menjadi integral 0 sampai tak hingga 1 per akar beta itu sama dengan b pangkat setengah, gamma setengah, x pangkat min setengah. Pangkat min setengah itu karena setengah kurang 1, min setengah, dikali e pangkat min x per beta dx, kita misalkan sama dengan 1. Kemudian karena di sini tidak ada fungsi dx, maka kita anggap sebagai konstanta dan bisa kita keluarkan dari integralnya menjadi 1 per akar beta gamma setengah integral 0 sampai tak hingga x pangkat min setengah e pangkat min x per b dx sama dengan setengah. Kemudian kita keluarkan gamma setengah ini, karena gamma setengah yang mau kita buktikan menjadi akar pi. Kalau kita keluarkan berarti kita kali dengan gamma setengah dikali ruas kiri kali gamma setengah, ruas kanan dikali gamma setengah, menjadi gamma setengah sama dengan 1 per akar beta integral 0 sampai tak hingga x pangkat min setengah e pangkat min x per beta dx. Nah, di sini ada x
di soal tadi dibilang Y sama dengan akar 2X, maka bisa kita cari X sama dengan Y kuadrat per 2. Kalau kita diferensialkan atau turunkan, itu jadi dx sama dengan y kali dy. Nah, ini kita substitusi ke persamaan yang telah kita dapat tadi. Menjadi gamma setengah sama dengan 1 per akar beta, integral 0 sampai tak hingga y kuadrat per 2 pangkat min setengah, e pangkat min y kuadrat per 2 per beta kali y dy. Nah, bisa kita dapat menjadi y kuadrat pangkat min setengah menjadi y pangkat min 1, 2 pangkat min setengah menjadi 2 pangkat min setengah. Kemudian di sini y min 1 kali y bisa saling menghilangkan, akan menghasilkan 1. Nah, kita dapat persamaannya menjadi gamma setengah sama dengan 1 per beta integral 0 sampai tak hingga 2 pangkat setengah. Tadi dia 1 per 2 pangkat min setengah. Naik ke atas, pindah ke atas menjadi 2 pangkat min setengah. E pangkat min y kuadrat per 2 beta dy. Karena ini merupakan konstanta, bisa kita keluarkan juga. 2 pangkat min setengah itu akan sama dengan akar 2. Menjadi akar 2 per akar beta 0 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min y kuadrat per 2b dy. Nah, kita mau membuktikan akar setengah itu sama dengan akar pi. Maka kita untuk mendekati jawabannya, maka kita kalikan dengan akar 2pi. Sama-sama kali akar 2pi per akar 2pi. Sama saja kan dikali 1, jadi tidak berpengaruh atau tidak apa-apa. Maka gamma setengah akar 2pi dikali akar 2 itu jadi akar 4pi. Akar 4 itu 2 kan? Jadi bisa kita tulis 2 akar pi dikali akar 2pi kali akar beta itu sama dengan 1 per akar 2pi kali akar beta integral 0 sampai tak hingga E pangkat min y kuadrat per 2 beta kali dy. Nah, kalau ini kita integralkan, kita kalikan ini, maka akan dapat kita buktikan bahwa hasilnya itu juga sama dengan akar 2pi.